Haleluya, salam kemenangan iman, salam jumpa kembali dengan saya dalam program Menyapa Kita dengan Renungan Firman Tuhan, atau menanggapi video-video yang salah tafsir tentang ajaran Kristen. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like dan subscribe, memberikan komentar-komentar yang baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sobat-sobat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, mari kita terus merenungkan kebaikan Tuhan dan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Tidak ada satu nabi pun yang melakukan sedemikian rupa. Hanya Dia bernama Yesus Kristus yang rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Dia adalah firman yang jadi manusia, maka Dia disebut Tuhan. Saudaraku yang terkasih, yang ajaib, yang sanggup melakukan segala perkara. Sebelum saya lanjutkan apa yang saya ingin sampaikan, mari kita saksikan sebuah rekaman video. Dan saya dapati ada ajaran Paulus yang benar, yang jujur saya katakan saya imani. Dan ada ajaran Paulus yang bohong, hoaks dan keliru, saya lenyapkan saja sesuai anjuran Paulus. Nah, saya tidak bersalah. Saya membuat video ini dengan judul Yesua bukan Tuhan, sehingga ajaran Paulus adalah bohong dan hoaks. Saya akan buktikan pernyataan judul video saya ini. Perhatikan baik-baik. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, Paulus mengatakan bahwa hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Ayat ini saya katakan ajaran bohong, hoaks dari Paulus. Nah, saudara yang terkasih, demikianlah sebuah rekaman video yang saya ambil dari channel Hidayat, saudara yang terkasih. Nah, saudaraku, kita sudah menyaksikan rekaman video tadi. Bagaimana seorang bapak ini, saya juga tidak tahu siapa namanya dan asal usulnya seperti apa, video panjangnya seperti apa. Namun dalam video singkat ini dengan judul, dia mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, saudara yang terkasih. Bahkan dia berkata bahwa ada ajaran Paulus yang benar dia terima, ajaran Paulus yang hoaks atau bohong dia harus buang. Perlu saya sampaikan kepada kita semua dimanapun kita berada, tidak ada ajaran Paulus yang bohong atau hoaks. Semua penulisan Paulus berbicara tentang hukum kasih karunia, selamat karena percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga yang disampaikan tadi sebuah ucapan yang sungguh-sungguh menyesatkan banyak orang, karena dia menuduh Paulus ini adalah hoaks atau bohong dengan ayat firman Tuhan yang dia ambil dalam 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Kita lihat perikopnya tentang persembahan berhala. Jadi banyak orang membaca Alkitab, mereka ambil satu ayat, mereka bikin judul sendiri tanpa melihat firman Tuhan itu dari satu pasal, saudara. Jadi banyak orang yang mengambil satu ayat, dia buat judul sendiri. Seperti orang ini tadi, dia buat judul sendiri, Yesus itu bukan Tuhan. Dan dia mengambil kesimpulan bahwa Paulus ini ternyata mengajar kebohongan atau hoaks. Namun kita lihat ayat ini, saudara. Paulus sementara mengajarkan bahwa, saudara yang terkasih, ayat 4 tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada
dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Perhatikan di sini yang ditegaskan oleh Paulus. Dia sementara mengajarkan tidak ada Allah yang lain daripada Allah yang esa. Jadi Bapa, Firman dan Roh Kudus itu esa, bukan tiga Allah. Makanya dijelaskan di ayat yang kelima, sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan. Apa yang disampaikan Paulus memang di kolong langit ini ada banyak Allah dan banyak Tuhan. Sembah batu kayu dia bilang Allah dan Tuhan. Sembah bulan dan bintang dia bilang Allah dan Tuhan. Saya baca sekali lagi ayat 5. Sebab sesungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Jadi ada banyak orang menyebut Allahnya di sorga, padahal yang dia sembah itu bukan Allah yang hidup. Ya, dia menyembah itu batu kayu, menyembah itu setan-setan, roh-roh jahat. Dia bilang itu adalah Allah. Nah, saudara dengarkan sobatku yang terkasih, tidak ada ajaran Paulus yang hoaks, tidak ada ajaran Paulus yang bohong, saudara. Paulus mengajarkan kebenaran yang sesungguhnya. Saudaraku yang terkasih, ketika dia ditangkap oleh Yesus Kristus, ketika dia hendak pergi membinasakan umat Tuhan, Tuhan tangkap dia dengan cara Tuhan yang ajaib, dan Tuhan memberikan dia pewahyuan yang luar biasa. Sehingga apa yang diajarkannya sungguh-sungguh sesuai dengan hukum kasih karunia, sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan kepadanya, saudara yang terkasih. Makanya di ayat yang ke-6, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Cuma satu Allah saja, yaitu Bapa. Jadi Bapa itu Allah, Bapa itu Roh Kudus, Bapa itu anak Allah. Jadi tidak ada Allah yang lain, tidak ada Tuhan yang lain. Allah yang benar itu dia Bapa yang datang di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Dia Tuhan yang ajaib, saudara. Jadi Bapa ini bukan mengajarkan hal yang baik. Ternyata dia sendiri yang menyampaikan kebohongan, menyampaikan hoaks, saudara, menuduh Paulus itu berbohong. Saya baca sekali lagi ayat yang ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup. Jadi Yesus Kristus adalah Tuhan yang oleh dia segala sesuatu dijadikan. Yesus ini berbicara sebagai dia adalah Firman yang menjadikan segala sesuatu, dan oleh itu juga kita hidup karena Yesus itu adalah juru selamat dunia. Yesus itu adalah Firman Allah yang kekal. Saudara tidak bisa lihat dia punya sisi manusia, karena sisi manusianya berakhir di Bukit Golgota. Tapi sisi firman-Nya itu kekal. Jadi tidak ada yang berbohong, saudaraku yang terkasih. Ya, Paulus tidak berdusta. Paulus tidak menyampaikan hoaks, tapi memang kebenaran. Perhatikan di situ, hanya ada satu Bapa saja, yaitu Allah Sang Pencipta. Ya, dan saudara, satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang olehnya, atau saya katakan yaitu Firman Yesus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup. Jadi ada satu Bapa bernama Firman yang jadi manusia, saudara, yang disebut Tuhan Yesus. Jadi Firman itu adalah Allah, karena Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu namanya Yesus. Yesus artinya juru selamat dunia. Haleluya. Sekali lagi, Paulus tidak hoaks, Andalah yang hoaks. Haleluya.